Di sini aku dan teman-teman sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta untuk persiapan check-in karena sebentar lagi pesawatnya mau berangkat. Dan di sini tepat pukul jam 8, kalau nggak salah jam 8 malam, karena memang kita mengambil flight yang paling malam banget ya, yang sekitaran sampai Singapura itu jam setengah 1 pagi. Nah, ini tepat pukul setengah 1 waktu Singapura. Aku dan teman-teman sudah sampai di Bandara Changi Airport Singapura, dan kami sangat senang sekali karena ini adalah pengalaman pertama aku dan beberapa teman aku berlibur ke Singapura. Dan memang pagi banget sih, masih pagi banget, tapi bener-bener aku seneng deh pokoknya. Alhamdulillah banget bisa selamat sampai tujuan, karena itu juga merupakan pengalaman pertama aku naik pesawat yang lumayan bikin jantung deg-degan, karena aku memang belum pernah naik pesawat. Tapi alhamdulillah semuanya bisa teratasi dan aku bisa mendarat. Nah, ini adalah Kak Dwi yang sangat-sangat centil sekali ya. Kalau ada orang videoin, dia selalu ingin tampil di layar kaca gitu. Dia juga salah satu orang yang berbahagia karena sudah sampai di Singapura. Nah, di sini berhubung kita banyak rombongan dan membawa cukup banyak barang bawaan, jadi kita milih untuk menggunakan eskalator ini berjalan, jadi menghemat tenaga ya. Dan ini tuh memang panjang banget eskalatornya, lumayan memakan waktu sekitar 15 menit untuk sampai di loket pengecekan imigrasi gitu. Jadi udah di sini kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing bagaimana tadi di pesawat gitu, tegang gak gitu. Ya seperti itulah kira-kira. Ini aku kenalin beberapa dari teman aku yang pakai pasmina belang-belang itu namanya Kak Dwi, yang pakai jaket coklat itu namanya Kak Desi, dan yang pakai jaket pink itu adalah Kak Inur. Dia adalah kakak-kakakku kakakku di kantor yang sering menasihati aku dan memberi petua-petua yang penting dan gak penting sih kadang. Nah, di sini kita sudah sampai di tempat menuju loket imigrasi, di mana paspor kita, KTP kita, dan apa ya istilahnya, kayak yang wajib sih gitu. Kalau misalnya kita ke luar negeri itu wajib ngisi form gitu. Misalnya kayak kita di Singapura itu berapa hari, tujuannya untuk apa, terus naik pesawat apa, pulang kapan gitu ya. Kita tuh disangkanya memang tujuannya memang untuk liburan gitu, tidak ada tujuan lain seperti itu.
tuh. Dan di sini tuh kayak lobi utamanya Terminal 1 Changi Airport yang luas sekali tuh. Dan ini kita sudah sampai di hotel namanya Mandarin Orchard Singapura, yaitu salah satu termasuk hotel termewah di Singapura, dan kita menginap di situ. Alhamdulillah, di sini aku kebetulan sekamar dengan Anjar karena memang di slotnya itu satu kamar 2 orang. Dan ini bener-bener udah malam banget, jam 2-an kayaknya deh, jam 2 lebih kita baru bisa masuk ke kamar hotelnya untuk istirahat. Dan ini pemandangan di luar dari hotel tuh emang udah gelap banget sih, nggak bisa lihat apa-apa. Dan sekali lagi aku cuma bisa bilang takjub dengan hotel Mandarin ini yang benar-benar sangat memuaskan sih. Fasilitasnya yang lengkap banget, VIP kali ini ya, bisa bilang fasilitas VIP. Tuh tempat mandinya, terus kayak bener-bener bersih gitu loh, dan dingin juga AC-nya. Dan di sini tuh kita rasanya kayak pengen menikmati dulu, nggak pengen langsung tidur karena memang mepet banget sih waktunya. Tuh ya tuh pemandangan dari luarnya gelap banget, tapi kalau paginya bagus deh, itu pemandangannya bagus banget. Kebetulan kita tuh hotelnya tuh dekat sama toko-toko branded mahal kayak Gucci, terus apa sih, ya pokoknya brand-brand mahal lah, istilahnya kayak gitu. Ini ada TV juga, terus kacanya gede banget kan, jadi udahlah, kayak malam itu rasanya nggak pengen tidur, pengen menikmati, pengen kayak beneran nggak sih ini gue nggak mimpi gitu, beneran gue ada di Singapura. Rasanya tuh pengen kayak bersyukur sama Allah, bersyukur banget lah pokoknya. Dan ini tuh sekitar jam 5 apa setengah 6 ya, itu tuh gue udah bangun duluan, sedangkan teman gue Anjar tuh belum bangun. Padahal tuh gue tuh baru tidur sekitar jam 3. Dan lihat dong, jadi tuh kalau di Singapura tuh jam setengah 6 tuh masih gelap tuh, tapi kali ini sih pemandangannya udah sekitar jam 7-an sih, udah terang banget. Jam 7 setengah 8 tuh udah terang banget, jadi gini lah pemandangannya. Dan ini aku udah mau siap-siap untuk pergi ke Universal Studio Singapura. Tapi sebelumnya aku sarapan dulu. Jadi tuh di Mandarin ini disediain sarapan pagi, breakfast gitu. Jadi ya alhamdulillah sih, jadi nggak usah jajan gitu, jajan di luar. Paginya tuh kita sarapan sekenyang-kenyangnya, isi perut gitu, sebelum nanti kita ke USS. Kita bisa lah istilahnya kayak makan dessert atau makan apalah, pokoknya banyak lah di sini menunya. Dan ini aku lagi mau memilih-milih makanan yang sekiranya bisa membuatku kenyang, karena banyak banget pilihannya. Sebenarnya aku pengen ambil semua, tapi karena tangan aku tidak muat, jadi aku hanya mengambil sebagian saja. Padahal itu enak-enak banget ya. Cuma ya udahlah, aku cuma mengambil beberapa makanan yang sekiranya aku familiar aja, karena kan memang ya aku harus makan makanan yang halal gitu kan. Jadi ya udahlah yang sekiranya familiar aja. Dan ini adalah partner aku breakfast, ada Kak Dwi dan juga Kak Desi dan juga sebelah. Jadi kita tuh ceritanya udah selesai makan, tinggal siap-siap aja sih, siap-siap untuk ke lobby buat pesan mobil. Nah ini lobby dari Mandarin Orchard Singapura. Kita lagi mau pesen Grab untuk menuju ke lokasi mana Universal Studio Singapura. Dan ini kita sudah berada di Grab. Kenapa kita memilih angkutan Grab? Karena memang
apa ya, karena jalan tercepatnya memang disarankan untuk memakai Grab gitu. Karena kalau kita naik MRT atau naik kendaraan yang lain memang tidak disarankan gitu kan, sama teman aku yang udah pernah ke Singapura gitu. Jadi udahlah, biar cepat naik Grab aja, biar nggak nyasar juga kan gitu. Supir Grabnya juga pasti udah tau lah gitu, apalagi Singapura kan kotanya bener-bener nggak kayak Indonesia gitu lah, negaranya negara yang nggak luas gitu. Jadi hafal lah udah pasti lah tempat-tempat wisata Singapura gitu. Dan supirnya sih memang tidak bisa bahasa Indonesia sih, jadi kita yang harus berbahasa Inggris gitu ngomong supirnya, tapi ya little I can lah gitu lah ngomongnya. Tuh lihat tuh, kalian bisa lihat di sini jalanan Singapura tuh benar-benar beda banget sama di Indonesia. Di sini tuh bener-bener kayak rapi banget dan sepi banget ya. Bayangin dong, di sini Singapura nih memang dikit sih ya, warga negaranya dikit, tapi bener-bener yang ya bener-bener apa ya, agak lenggang gitu loh. Jadi kayak aku ngeliatnya tuh kayak wow gitu, beda banget ya itu sama Indonesia gitu. Jadi perjalanan dari aku ke hotel itu ke USS tuh cuma berapa menit lah, cuma 20 menit sampai ya, karena memang gak macet sama sekali, lancar banget. Ini sengaja aku abadikan video-video di jalan Singapura, karena suatu saat nanti pasti aku akan merindukan lagi gitu Singapura yang kayak gimana ya, pasti kayak gini lah yang aku bakal rinduin. Jadi aku videoin sepanjang jalan Singapura ini. Jadi buat kalian yang belum pernah ke Singapura, silahkan menonton videoku ini, kalian akan berasa seperti berada di Singapura. Nah, ini aku bersama rombongan aku udah sampai di Universal Studio Singapura. Tapi ini belum sampai di USS-nya sih, baru sampai di Vivo Mall gitu. Jadi kalau kita mau ke USS itu emang nggak langsung ke USS-nya gitu, kita memang berhentinya itu di Vivo Mall. Nah, dari Vivo Mall ini kita masih berjalan kaki sekitar 5 menit sampai 10 menit menuju ke USS-nya gitu. Jadi USS-nya itu ada di lantai atas gitu. Jadi bawahnya itu Vivo Mall dan USS-nya itu ada di atas. Nah, ini aku lagi mau menuju ke sana, ke USS-nya. Tuh, di sini udah banyak ini juga sih, kayak tempat makan gitu. Ya, adalah beberapa yang ada di Indonesia juga gitu, kayak Britok. Di sini ada Britok gitu kan. Tapi ya Britoknya Britok Singapura. Jadi ya memang
nggak ketara sih, kayak masa sih bohong kali, bukan USS gitu. Tapi emang USS itu emang ada di lantai atas, nah itu tetangganya itu eskalator buat menuju ke USS nya. Jadi tempatnya tuh kayak tersembunyi gitu guys. Tuh kan eskalatornya aja sampai ada 2 loh nggak cuma 1. Dan for your information, di sini tuh cuacanya tuh lagi panas-panasnya banget, parah banget, dan nggak tahu deh berapa derajat, jadi panas banget. Dan perbekalan minum gue itu udah habis karena botol minum gue tuh ketinggalan tadi di Grab, jadi gue nggak bisa minum. Dan sekedar informasi juga, di USS ataupun di Singapura itu memang harga air putih aja tuh mahal banget, sekitar paling murah tuh 4 dolar, itu setara dengan 40.000 rupiah. Dan karena di sini kita low budget banget, jadi ya udah ditahan aja, nunggu sampai ada tempat untuk buat isi ulang refill gitu air putihnya. Tapi jujur ini udah panas banget dan udah dahaga banget sih sebenarnya. Tapi ya mau gimana lagi guys. BTW ini tuh areanya tuh luas banget ya. Pintu masuk USS-nya tuh kayak berasa tuh, sepi ya nih USS-nya ya, nggak ada yang berkunjung ternyata kesini. Tapi kita tuh jangan tertipu dulu guys sama penampilan depannya karena ini hanya seperempat bagian dari USS-nya, dan yang paling ramai itu memang di dalamnya, jadi bukan di sini. Sedikit sudah mulai terlihat bola universalnya, bola dunia yang dimana menjadi ikonik dari tempat wisata USS ini. Tuh dikit lagi kita bakal sampai dan kita akan berfoto yang pastinya di situ. Karena kalau ke Singapura kesel banget kalau kalian nggak sempat foto di depan ikoniknya USS ini. Dan bisa kalian lihat di cuaca yang sangat terik ini, ternyata tuh USS lagi penuh-penuhnya kedatangan pengunjung yang entah berantah dari mana. Jadi tuh kita harus kayak sabar gitu ngantri buat foto, nunggu sepi sih kalau bisa sih dapet angle foto yang bagus. Well, I'm so excited untuk berfoto di depan ikoniknya USS, karena itu adalah salah satu mimpi dan tujuan aku ke USS gitu. Nggak apa-apa aku nggak main di USS, yang penting aku foto di depan bola dunianya itu yang sangat ikonik. Pokoknya gimana pun caranya aku harus foto sebanyak-banyaknya. Dan emang bagus itu sih kalau kalian lihat dari dekat tuh, emang ya ampun kayak masih mimpi, kayak kerasa mimpi bener gak sih ini gue di sini yang selama ini cuma lihat di Instagram, cuma lihat di YouTube-nya orang-orang gitu, dan sekarang I'm here. Saya sudah berada di sini dan ini adalah nyata.
Dan karena cuacanya panas banget, jadi diwajibkan untuk pakai kacamata sih biar nggak silau. Nih sambil nunggu sepi, jadi aku sempet untuk video selfie ya, nggak apa-apa ya, sekali-sekali abaikan mukaku sih, abaikan pemandangan di belakangnya aja ya yang bagus banget tuh kan. Nah di sini setelah berfoto-foto ria, nanti hasil fotonya aku tunjukin di bagian paling akhir ya, akhir dari video. Ini kebetulan aku udah berhasil masuk ke area wahana USS. Dan karena memang tujuan aku ke Singapura itu emang sebenarnya cuma pengen foto doang di depan USS itu sih, nggak niat pengen main karena aku emang anaknya agak takut gitu main wahana. Di Dufan aja aku takut, apalagi di USS yang lebih ekstrim gitu kan. Tapi karena sudah keharusan, yaudah udahlah gitu kan, kapan lagi gue ke USS lagi kalau nggak sekarang gitu. Jadi udahlah diberaniin aja. Dan ini kita lagi berjalan menentukan pilihan mau bermain apa, karena memang aku ngeblank banget sih, nggak tahu wahana-wahana di USS itu apa aja, jadi aku kayak ikutin aja lah. Dan ini aku lagi ngantri di salah satu wahana yang namanya Madagaskar kalau nggak salah. Dan ini tuh antriannya panjang banget. Dan for your information juga, dulu tiket USS aku tuh nggak yang VIP gitu loh, jadi yang emang harus ngantri, nggak di prioritaskan. Jadi ngantrinya ini bisa 1,5 jam banget, kaki gue itu harus pegel banget parah. Tapi ya udahlah, karena masih ada tenaga dan diberikan kesehatan, jadi nggak masalah ngantri sepanjang itu. Dan ini aku sudah berhasil menaiki wahana Madagaskar yang antrinya masya Allah. Tapi memang beberapa wahana itu emang antriannya nggak ada yang pendek sih, pasti panjang banget, lebih dari 1 jam. Jadi sini ada muka-muka bahagia kita karena berhasil menaiki wahana yang di cuaca yang sangat panas sekali. Ini sekitar jam 3-an dan masih dalam keadaan yang haus dahaga banget gitu loh. Pengen minum tapi tahan gitu, ya udahlah. Tapi by the way ini setelah makan siang sih kalau nggak salah, jadi kenyang sih, udah pasti kenyang lah, cuma hausnya doang sih karena antri panjang banget. Dan di sini tuh rata-rata wahana di USS ini memang memakai unsur gelap-gelapan gitu ya, emang demen banget kayaknya. Jadi tuh di area yang udah gelap itu tuh kayak gitu tuh bener-bener klimaksnya tuh kayak di situ gitu. Dan di sini sekitar udah sore deh. Ini tuh sebenarnya tuh udah malam tahu, di jam 6 apa jam 7 gitu kalau nggak salah. Jam 6 ya kalau nggak salah sih. Ini tuh kita udah capek banget, udah nyerah banget, udah letih banget, kaki udah pegel, udah haus sih, udah lumayan ya karena udah bisa minum air putih. Tapi emang bener-bener secapek itu dan nggak kuat lagi pengen naik apa-apa atau pengen belanja apa tuh udah pengen balik ke hotel lagi gitu. Cuma karena kita penasaran, akhirnya kita naiklah wahana ini yang agak-agak ringan gitu, wahananya nggak se-ekstrim yang sebelumnya. Ini adalah wahana terakhir yang aku naikin dari 5 wahana kalau nggak salah. Aku tuh naik wahana Mumi, terus Madagaskar, terus alam jeram gitu, terus satu lagi aku lupa. Pokoknya ini yang kelima. Ini tuh agak ringan gitu wahananya tuh, wahana ilmuwan gitu, tapi emang ini ringan banget sih wahananya. Dan ini tuh bagus banget pemandangannya, ada kerap-kerlipnya gitu. Ini sih emang cocok banget sih buat anak kecil ya, anak balita. Ini pasti seneng banget sih kalau diajak kesini, karena emang ini dikhususkan untuk anak-anak sih, tapi sebenarnya dewasa juga bisa sih. Emang bagus banget, sebagus itu pemandangannya si Elmo ini.
gitu kayak menggambarkan keadaan si Elmo waktu di luar angkasa gitu. Itu pasti untuk anak kecil girang banget ya kalau diajak sini. Setelah menyelesaikan menaiki wahana Elmo tadi, aku next lanjut keluar. Terus aku iseng-iseng jalan gitu kan, nemu di keramaian gitu lah. Ini kok rame banget itu. Pas ternyata aku samperin, itu ternyata emang udah jamnya gitu lah, kayak ada pertunjukan perform nari-nari gitu lah, ala-ala emang ada di US gitu, apalah itu namanya tuh. Mereka kayak ngedance dan yang nonton tuh banyak banget sih. Tapi aku nggak lama sih di sini, cuma kayak lihat sekilas doang gitu, kayak oh gini gitu. Terus ya udahlah, akhirnya move lagi lah kita ke tempat yang lain. Dan di jamnya yang sama juga, ini juga ramai banget, itu pertunjukan Minions. Dia bagi-bagi kayak semacam apa sih, coklat gitulah, coklat Minions. Cuma sebelum dibagi-bagiin tuh kita lihat Minionsnya tuh joget-joget dulu. Terus kita kayak baris di sekelilingnya Minions itu. Nanti setelah mereka joget-joget, baru deh kita disuruh baris buat biar dapet coklatnya itu. Lucu banget kan guys itu Minionsnya tuh, bonekanya ya ampun, ada yang matanya satu doang, terus di plaster gitu, terus ada yang matanya dua pakai jas, terus yang cowok dua itu yang pakai baju oranye sama ungu tuh juga lincah banget. Kayak seneng deh ngeliatnya. Apalagi yang favorit kartunnya tuh Minion, itu pasti langsung minta foto terus dipeluk Minionsnya. Tapi sayangnya aku nggak sempet foto sama Minionsnya sih, karena aku malas ngantri, panjang banget.
akhirnya kita sampai di penghujung acara itu pulang karena sudah merasa puas dan sudah merasa capek juga, pegel juga, pengen istirahat di hotel. Jadi kita pulang di USS. Berapa jam ya? Pokoknya lumayan lama. Bukan lumayan lagi, selama banget pokoknya di USS. Setelah mandi, ganti baju, dan sempat istirahat 10 menit, kita lanjut makan malam karena hotel tidak menyediakan makan malam. Jadi kita mencari makan malam di luar hotel yang kebetulan juga banyak sih jajanan-jajanan gitu. Ini nih kita cuma tinggal nyebrang aja sih dari hotel kita, cuma jalan sekitar 5 menitan, dan tempat makannya itu ada di dalam mall daerah Orchard juga. Ini aku juga baru tahu sih kalau tempat makannya ternyata di dalam kayak pusat perbelanjaan gitu. Itu masuk ke dalam gitulah pokoknya tempat makannya. Itu kayak apa sih, toko-toko elektronik, toko perhiasan, pokoknya macam-macam lah. Ini bisa disebut sebagai mall juga sih. Setelah makan yang tidak sempat divideokan karena emang saking menikmati sekali makan malam di Singapura, jadi gak sempat divideoin. Lalu kita bukan lanjut ke hotel ya, ini kita lanjut jalan-jalan mengelilingi sekitaran daerah Orchard, karena emang tokonya kan brand itu di daerah Orchard, jadi kita kayak jalan-jalan aja lah, pengen tahu. Ini aslinya udah malam loh, jam berapa ya? Jam 10 apa jam 9 gitu, pokoknya udah malam. Tapi emang masih rame sial, termasuknya rame sial. Bagi di Singapura termasuknya masih rame. Kayak anak muda-muda gitu, jadi kita kayak berasa kayak anak gaul Singapura yang masih keluyuran di daerah Orchard. Padahal mah nggak belanja apapun, cuma jalan doang. Ini sih kita kayak observasi juga sih buat besok, nyari oleh-oleh di Mall Lucky Plaza gitu, buat survei aja, biar besoknya tuh tinggal cus kesini gitu. Ini sebenarnya udah termasuk yang pegelnya tuh udah tingkat yang maksimal banget sih sebenarnya. Cuma karena emang kalau diturutin terus gitu ya, maksudnya kalau pegel terus ya udah nggak ikut jalan-jalan tuh kayak rugi banget gitu. Jadi ya mumpung di Singapura kapan lagi gitu kan, jadi ya udah harus memaksimalkan kaki untuk jalan-jalan. Hahaha. By the way, ini gue doang loh yang rajin nge-vlogin gini-gini. Teman-teman gue tuh nggak, males gitu loh, cuma sekedar ala kadarnya aja. Cuma gue kayak hampir full semua aktivitas tuh gue videoin.
karena yang apa ya, emang udah niat sih kita dari Jakarta, dari Indonesia, pokoknya nanti kalau di Singapura pengen videoin semuanya gitu kalau bisa, tapi emang nggak bisa semuanya sih karena keterbatasan baterai juga. Jadi ya coba momen kalau lagi nyantai aja gitu bisa videoin kayak gini nih, kan lagi nyantai jadi bisa videoin dengan tenang gitu. Pada sebenarnya ini sih cuma jalan-jalan biasa doang sih, cuma kayaknya suatu saat nanti bakal jadi momen yang tak terlupakan gitu, momen-momen kenangan gitu, kayak oh iya dulu tuh pernah loh gitu gue ke Singapura sama teman-teman gitu, malam-malam bukannya ke hotel istirahat malah keluyuran gitu. Ya seru aja sih. Nah di sini tuh pusat perbelanjaan yang buat oleh-oleh, namanya Lucky Plaza, yang katanya sih murah-murah. Cuma setelah selidiki dan setelah dibuktikan gitu, ternyata ya standar sih ya harganya sih, ya $10 kan lah itu paling murah. Tapi isinya aku juga masih bingung banget sih, kayak mau beli oleh-oleh apa ya itu, karena yang terlintas di pikiran biasanya kan kalau orang berlibur ke luar negeri pasti oleh-olehnya tuh nggak jauh dari gantungan kunci gitu kan. Cuma emang aku nggak nyatet listnya banget sih, kayak mau beli berapanya buat siapa gitu. Nah ini karena kita seharian tidak menggunakan jasa MRT yang seharusnya bisa sih bisa sih kita pakai MRT gitu ke USS-nya. Jadi kita malamnya di momen ini kita isengin naik MRT, karena kayaknya kok nggak afdol ya gitu kalau kita nggak naik MRT gitu. Singapura loh, masa nggak naik MRT gitu kan. Walaupun Jakarta juga belum nyobain MRT sih, tapi kayaknya lebih seru aja gitu kalau misalkan kita nyoba MRT di Singapura gitu. Sekarang udahlah di sini kita nyoba naik MRT dari stasiun Orchard ke stasiun dekat hotel kita tuh. Di situ emang buta banget sih, kayak nggak tahu cara-cara gimana, tapi untungnya adalah yang ngerti, teman aku ada yang ngerti, jadi aku coba ngikut aja karena petunjuknya emang rata-rata Inggris ya. Dan ini masih ramai juga stasiunnya, orang-orang pada masih berlalu lalang, belum pada pulang ke rumahnya masing-masing. Jadi makanya MRT-nya tuh masih penuh gitu loh. Entah ini orangnya habis jalan-jalan kah, karena emang lagi malam minggu, atau emang baru pulang kerja kah gitu. Nah itu aku cuma bagian videoin aja sih, videoin mereka yang lagi sibuk ngotak-ngatik gimana caranya biar bisa dapat kartu MRT sih, karena gue nggak ngerti sama sekali. Dan di sini tuh ada sempat momen lucu sih, tapi adalah tibalah di akhir acara atau di hari terakhir, yaitu hari kedua, karena memang kita liburan itu singkat banget, sangat-sangat singkat, cuma di hari Sabtu dan Minggu 2 hari. Jadi ya emang kilat banget sih, karena emang Seninnya kita harus kerja kembali gitu. Dan ini adalah berat sih sebenarnya meninggalkan kamar hotel ini. Dan karena keterbatasan waktu,
dan juga kita tuh nanti malam gitu jam 8 jam 9, jadi kita kayak maksimalkan waktu banget lah hari ini buat ke Merlion, yang dimana juga terkenal juga salah satu ikoniknya dari Singapura. Dan ini juga rame banget, cuma cuacanya nggak sepanas waktu di USS sih, agak-agak teduh gitu. Dan ini juga bagus banget sih, bersih banget, tapi emang agak susah sih nyari kayak spot fotonya gitu karena emang penuh banget orang. Jadi awal-awal tuh kita kayak masih cari-cari tempat dulu yang mana yang sepi gitu. Jadi kita ini dulu sih, melihat pemandangan sekelilingnya dulu, langsung foto yang di depan ikonnya Singapura karena masih penuh banget tuh kan. Bagus banget guys, parah sih. Cuma ya kita cuma punya waktu sebentar sih di sini, cuma sekitar 35 menitan doang di sini karena emang dikejar-kejar waktu banget sih. Tapi alhamdulillah sih dapet spot foto yang bagus di ground yang Singapura itu, singanya yang air keluar dari mulutnya itu. Tuh ini kayak orang Indonesia juga banyak sih. Dan ini lanjut kita ke daerah-daerah sekitaran situ juga sih, nggak jauh dari Merlion, itu namanya Fullerton Waterfront. Aku juga kurang tahu sih ini tempat apa, tapi ini direkomendasikan sama temen aku. Dan ini gue udah berada di Bandara Changi Airport lagi buat pulang. Tapi sebenarnya waktu check in itu masih agak lama sih, sekitar 2 jam lagi. Jadi gue mampir dulu ke air terjun yang sangat fenomenal itu ya kan. Cuma gue emang gak sempet foto ke bawah sih itu karena emang barang bawaannya udah berat banget sama oleh-oleh, jadi cuma kayak memandang dari lantai atas aja sih. Tapi udah sedeng banget sih, udah kayak gak penasaran sama jewelnya itu. Ya mungkin sometimes kalau ada rezeki lagi, ada kesempatan masih diberi umur panjang, insyaallah bisa ke Jawa lagi ya, foto di bawahnya itu. Dan ini menjelang 1 jam gue mau makan dulu. Dan sudahlah, gue sampai di Jakarta Bandara Soekarno-Hatta lagi. Thank you sudah mengikuti perjalanan aku dan teman-temanku sama di Singapura. See you next time. Bye-bye. Mohon maaf juga bila ada kesalahan kata dan pengucapan di video ini ya, karena videonya sudah lama sekali ini aku pergi ke Singapuranya bulan September tahun 2019. Dan jangan lupa di akhir video juga ada foto-foto kami. See you.